Pada tanggal 7 Januari 1943, seorang karyawan yang bekerja di Hotel New Yorker memasuki kamar nomor 3327. Di dalam kamar itu, ia menemukan tubuh seorang pria berusia 86 tahun yang telah meninggal di kamar yang telah ia tinggali selama 9 tahun terakhir hidupnya. Pria itu telah bangkrut. Tiap hari ia hanya makan crackers dan susu, serta menghabiskan waktunya untuk merawat merpati-merpati di sekitar tempat tinggalnya. Pria ini adalah Nikola Tesla. Melihat Tesla di tahun terakhir hidupnya, sulit dipercaya bahwa dia adalah salah satu dari pemikir terbesar di era modern. Kejeniusannya membentuk dunia yang kita kenal sekarang ini. Ia adalah perintis arus listrik bolak-balik, yaitu sistem kelistrikan yang menyalakan semua perangkat listrik di rumah kita. Pengaruh Tesla bisa terlihat di sekitar kita, mulai dari remote control hingga ke komunikasi nirkabel. Menariknya, semua penemuan Tesla ditunjukkan untuk kemanusiaan, bukan untuk keserakahan dan keuntungan pribadi. Tesla lahir pada tanggal 10 Juli 1856 di Smiljan, Kroasia. Darah ilmuwan lahir dari ibunya. Ia melatih Tesla kecil dengan latihan dan menghafal. Seiring berjalannya waktu, Tesla diketahui memiliki eidetic memory, yaitu kemampuan untuk mengingat dengan sangat presisi. Ia bisa berbicara dengan 8 bahasa yang berbeda. Pada usia 5 tahun, Tesla menyaksikan kematian kakaknya dalam kecelakaan berkuda. Kejadian ini membuat kenangan yang mendalam. Tesla mulai mengalami halusinasi. Dalam pikirannya muncul kilatan cahaya dan beragam gambar, membuatnya sulit untuk memisahkan kenyataan dan imajinasi. Tesla ini unik. Ia mengatakan bahwa seluruh konsep penemuan berada dalam kepalanya tanpa pernah menuliskannya dalam sebuah kertas. Dalam wawancara pada tahun 1919, dia menjelaskan, "Aku tidak terburu-buru dalam bekerja. Ketika aku mendapatkan ide, aku mulai membangunnya dalam imajinasiku. Aku mengubah konstruksinya, membuat perbaikan, dan mengoperasikan perangkat di dalam pikiranku. Ketika direalisasikan, semua perangkat bekerja persis seperti yang aku rencanakan. Dalam 20 tahun, tidak ada satupun yang meleset." Ketika masa pendidikan, Tesla unggul dalam hal akademis, tapi akhirnya drop out dari universitas karena masalah pribadi. Terinspirasi dari demonstrasi listrik oleh profesor fisikanya, pada tahun 1882, Tesla pergi dan bekerja di kantor cabang perusahaan Continental Edison di Prancis. Ia memasang penerangan di rumah-rumah. Melihat bakatnya yang sangat besar, manajemen perusahaan segera menugaskan dia untuk membangun perangkat dinamo dan motor. Tesla sangat berwawasan dalam inovasinya. Perusahaan seringkali mengirimnya bepergian keliling Eropa untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada. Pada tahun 1884, di usia 28 tahun, manajer Tesla menawarinya pekerjaan di kota New York. Tesla menerimanya dan segera pindah dari Prancis ke Amerika Serikat, di mana dia akan menghabiskan mayoritas hidupnya. Tesla menjadi warga negara Amerika 7 tahun kemudian pada tahun 1891. Setelah pindah ke New York, Tesla segera bergabung dengan perusahaan milik Thomas Alva Edison. Tesla mengatakan bahwa Edison adalah sosok yang inspiratif. Edison pun mengatakan bahwa Tesla adalah asisten yang memiliki etos kerja yang tinggi. Kekaguman timbal balik ini ternyata tidak bertahan lama. Setelahnya, persaingan seumur hidup akan dimulai. Sumber perselisihan antara keduanya adalah perbedaan pendapat tentang arus listrik searah atau DC atau direct current yang pada saat itu menjadi preferensi orang-orang. Arus listrik ini adalah sebuah sistem di mana muatan listrik hanya mengalir dalam satu arah. Perusahaan Edison memiliki hak paten atas arus listrik DC ini. Di lain sisi, Tesla adalah penemu arus bolak-balik atau AC atau alternating current. Pada era modern sekarang ini, listrik AC lebih banyak digunakan dibandingkan DC karena diketahui lebih ekonomis. Contoh penggunaan arus AC yaitu pada penggunaan kulkas, pendingin udara, lampu, dan alat elektronik lainnya. Selain itu, arus yang dihasilkan arus bolak-balik jauh lebih besar dan dapat menghantar arus listrik dengan jarak yang lebih jauh. Listrik AC juga memiliki sistem yang lebih aman dan lebih ekonomis. Tesla mencoba menjelaskan manfaat dari arus bolak-balik ke Edison.
Tapi Edison tidak mau mendengarkan karena dapat merusak seluruh hak paten yang ia miliki atas listrik DC. Edison kemudian menawarkan Tesla bonus sebesar $50.000 untuk mendesain ulang 24 mesin usang milik Edison. Setelah selesai, Edison menolak untuk membayarnya. Ia mengatakan bahwa ucapan itu adalah sebuah jokes, sebuah humor Amerika. Tesla mengundurkan diri setelah 6 bulan di perusahaan. Tesla menghabiskan tahun berikutnya untuk menyiapkan perusahaan miliknya sendiri, mengembangkan ide-idenya pada arus listrik bolak-balik. Keberuntungan segera berpihak pada Tesla. Pada tahun 1887, ia merancang motor listrik dengan sistem arus bolak-balik. Motor listrik ini jauh lebih murah dan lebih mudah dalam perawatannya ketimbang yang menggunakan sistem arus listrik searah. Tesla memperkenalkan penemuannya ini ke American Institute of Electrical Engineers dan menarik perhatian seorang pengusaha bernama George Westinghouse. Westinghouse adalah pemain utama dalam pasar listrik dan membutuhkan motor karya Tesla untuk bersaing melawan perusahaan milik Thomas Edison. Westinghouse membeli motor karya Tesla dan mempekerjakan Tesla sebagai konsultan dengan uang setara $55.000 dalam sebulan beserta dengan royalti untuk setiap produk yang menggunakan motor listrik karya Tesla. Dari sinilah dimulai perang arus listrik DC dan AC. Secara ekstrim, Edison mulai mengkampanyekan hal buruk tentang sistem listrik AC Tesla. Dia membayar 25 sen kepada setiap anak sekolah untuk membawakannya hewan peliharaan. Edison mendirikan panggung dan menyetrum hewan itu dalam upayanya untuk menunjukkan kepada publik bahwa sistem AC karya Tesla tidak aman. Dari waktu ke waktu, skala sengatan listrik meningkat. Yang terakhir, kuda menjadi hewan yang dieksekusi di depan umum. Tidak berhenti di situ, Edison juga membuat film pendek. Ia menyetrum gajah sirkus dengan sengatan 6.600 volt. Meskipun diserang dengan kampanye negatif, Tesla dan Westinghouse melanjutkan untuk mengembangkan sistem arus bolak-balik mereka. Mereka menunjukkan bahwa arus bolak-balik itu aman dan layak untuk penggunaan skala besar. Mereka memamerkannya pada pameran dunia Columbia yang diselenggarakan di Chicago. Westinghouse dan Tesla berhasil menunjukkan kekuatan utama dari sistem arus listrik bolak-balik kepada dunia. Mereka dapat menunjukkan bahwa dengan sistem AC, biaya listrik penerangan kota dapat ditekan jauh lebih rendah. Kesuksesan mereka berlanjut. Westinghouse Electric dipilih untuk mengerjakan proyek pembangkit listrik tenaga air di air terjun Niagara. Tesla menyusun desain pembangkit listrik ini yang kemudian menjadi sumber sebagian besar listrik di kota New York. Arus listrik bolak-balik terus berkembang dan semakin populer, bahkan hingga sekarang rumah kita menggunakan sistem listrik AC karya Tesla. Sistem listrik DC dihapus selama dekade setelahnya. Meskipun Westinghouse memenangkan perang arus listrik, perusahaannya diambang kebangkrutan dengan adanya utang sebesar $10 juta. Westinghouse meminta bantuan kepada Tesla untuk mengurangi royalti sehingga perusahaannya bisa bertahan. Karena belas kasihan untuk temannya, bukannya mengurangi royalti miliknya, Tesla justru merobek kontraknya yang berarti tidak ada lagi perjanjian atas karyanya. Bila dikonversi ke nilai mata uang sekarang, ia mengikhlaskan $300 juta atau sekitar 4,5 triliun rupiah. Inilah Tesla. Ia lebih tertarik untuk mengejar ilmu pengetahuan ketimbang keuntungan finansial. Tindakan Tesla ini menyelamatkan Westinghouse yang akhirnya membeli hak paten sistem listrik AC Tesla sebesar $216.000 pada tahun 1897. Ini setara dengan $6 juta untuk nilai uang sekarang. Dengan uang itu, Tesla mulai membangun laboratorium baru di New York dan sepenuhnya mendedikasikan diri untuk penemuan dan ilmu pengetahuan. Tesla menjadi tokoh internasional. Laboratoriumnya sering dikunjungi oleh orang kaya dan berkuasa, termasuk oleh teman dekatnya Mark Twain. Penemuan Tesla berjumlah sangat banyak, yakni sekitar 300 hak paten. Dia menciptakan versi awal lampu neon, turbin tanpa pisau yang efisien untuk mobil, dan merupakan pelopor dalam teknologi X-ray. Salah satu penemuan paling terkenal miliknya adalah Tesla Coil, yakni perangkat yang mampu menghasilkan tekanan listrik tinggi dalam jumlah besar. Ia juga menciptakan perahu yang dikendalikan dari jarak jauh yang dipamerkan di Madison Square Garden pada tahun 1898. Kapal ini adalah kemajuan luar biasa dalam teknologi nirkabel dan melampaui zamannya. Para penonton mengira ia menggunakan sihir untuk membuat kapalnya bergerak. Bahkan mengira ada monyet yang bersembunyi di dalam perahu yang dilatih untuk mengoperasikannya. Tesla adalah penemu yang luar biasa. Setelah menciptakan sesuatu, dia selalu fokus ke penemuan selanjutnya daripada menjual apa yang sudah dia buat.
Banyak ide-ide yang keluar dari laboratorium tanpa hak paten. Hal ini menyebabkan masalah serius ketika dia mulai bekerja untuk penemuan radio di akhir abad ke-19. Ide tentang radio datang pada tahun 1892 dan Tesla siap mengirimkan sinyal ke suatu lokasi 50 mil jauhnya. Tapi bencana melanda. Karyanya hancur dalam kebakaran laboratorium pada tahun 1895. Tesla belum mengajukan hak paten atas radio ini. Pada saat yang sama, seorang penemu Italia bernama Marconi juga sedang bekerja untuk penemuan radio. Ia menetapkan hak paten di Inggris. Ketika mencoba mendapatkan hak paten di Amerika, ia ditolak karena sebagian besar idenya terlalu mirip dengan milik Tesla. Sayangnya untuk Tesla, Marconi mampu mengirim pesan radio pertama di dunia pada tahun 1901. Melalui kekuatan keuangannya, Thomas Edison berada di belakang Marconi. Tiba-tiba kantor hak paten Amerika Serikat berubah pikiran. Marconi sekarang memiliki hak paten di Amerika Serikat. Dengan begitu, Edison mampu mengambil bagian dari keuntungan atas radio ini. Awalnya Tesla membiarkan masalah ini, tetapi pukulan datang ketika Marconi memenangkan hadiah Nobel pada tahun 1911 untuk pengembangan radio, sesuatu yang mungkin tidak akan terjadi jika karya Tesla telah dipatenkan. Tesla mencoba menuntut Marconi, tetapi kasusnya berlarut-larut selama bertahun-tahun. Ide Tesla yang paling radikal datang pada pergantian abad ke-20. Dia bertujuan untuk menciptakan sistem nirkabel yang mampu menyebarkan energi listrik kemana saja di dunia. Tesla menerima dana untuk proyek ini. Pada tahun 1901, dia membeli tanah di Pulau Long, New York, tempat dia akan membangun perangkatnya. Ia membangun menara kayu yang berdiri setinggi 57 meter dengan kubah logam berdiameter 20 meter. Dia menamai fasilitas itu Menara Wardenclyffe. Tesla percaya itu akan menjadi teknologi nirkabel yang sangat canggih. Ia ingin agar perangkat-perangkat komunikasi tersambung tanpa kabel. Semua perangkat elektronik dapat tersambung dimanapun dan kapanpun. Di sisi lain, siaran radio milik Marconi menyedot perhatian jauh lebih tinggi dari Menara Wardenclyffe. Media massa menilai proyek Tesla sebagai tipuan. Karena kabar miring tersebut, banyak investor mundur dan meninggalkan Tesla dalam kehancuran finansial. Tesla berjuang selama lebih dari 1 dekade dan mencoba menyelesaikan rencananya. Semua sia-sia karena keterbatasan biaya. Akhirnya Wardenclyffe disita pada tahun 1915. Tesla sekarang bangkrut dan kesehatan mentalnya mulai terganggu. Dia mulai tinggal di hotel-hotel dan mulai mengurus merpati setiap harinya. Sangat disayangkan, Menara Wardenclyffe terhenti dan dihancurkan untuk pembangunan perumahan. Proyek teknologi nirkabel tidak terrealisasikan, sesuatu yang tidak akan terlihat selama 1 abad ke depan. Di usia akhir 70-an, Tesla tinggal di Hotel New Yorker, di mana dia akan tinggal selama sisa hidupnya. Sebagian besar biaya ditanggung oleh Westinghouse yang memutuskan untuk membayar sewanya sebagai cara untuk berterima kasih kepada Tesla karena pernah menyelamatkan mereka semua pada tahun yang lampau. Tesla terus hidup sampai usia 86 tahun. Ia meninggal di kamar hotelnya pada tanggal 7 Januari 1943. Nikola Tesla adalah seorang pria yang lebih cepat dari waktunya. Kemajuannya di bidang kelistrikan membantu mengantar manusia masuk dunia modern. Pengaruhnya terlihat dalam segala hal, mulai dari sinar X-ray hingga kontrol perangkat jarak jauh. Sistem nirkabel miliknya memiliki potensi untuk memajukan teknologi selama 1 abad. Selain itu, ia juga menyediakan energi gratis ke seluruh dunia. Tidak seperti orang-orang di zamannya atau zaman sekarang, Tesla tidak bekerja untuk keuntungan finansial. Ia bekerja untuk memajukan kemanusiaan. Mungkin tidak mengejutkan bahwa pemikiran seorang pria berada begitu jauh di depan waktunya. Teknologi yang diprakarsainya baru booming 1 abad kemudian. Demikian episode mengenai Nikola Tesla. Coba tuliskan di kolom komentar hal apa yang ingin kita bahas di episode mendatang. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kami semangat membuat video untuk kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa!